Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu membuat makalah tentang desain penelitian eksperimen. Saya sebagai moderator, Alvin Adimendra sebagai moderator, dan perkenalkan teman-teman saya. Silakan Mbak Siti Nurjuliani yang pertama. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjuliani, NIM 2019-33139. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Yusuf Andakandia, NIM 2019-33153. Dan saya Lili Farika dengan NIM 2019-33154. Saya Dina Putri Aryani, NIM 2019-33155. Terima kasih. Selanjutnya presentasi dimulai dari Mbak Dina Putri Aryani. Sudah tempat, saya persilahkan. desain penelitian eksperimen. Pengertian desain penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan pendekatan ilmiah terhadap suatu penelitian di mana satu atau lebih variabel bebas diaplikasikan kepada satu atau lebih variabel terikat untuk kemudian mengukur efeknya. Pengertian penelitian eksperimen menurut para ahli, yang pertama, menurut Arboleda, penelitian yang mana para peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara supaya bisa mempengaruhi variabel tersebut. Yang kedua, menurut Kerlinger, penelitian yang mana peneliti melakukan manipulasi dan kontrol terhadap satu atau lebih variabel bebas, sekaligus melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel lain yang terikat untuk menemukan variasi yang muncul karena adanya manipulasi tersebut. Yang ketiga, menurut Wiersma, suatu situasi penelitian yang menggunakan sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental. Peneliti juga sengaja akan melakukan manipulasi pada variabel tersebut. Kemudian yang keempat, menurut Davis, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang didasarkan pada asumsi bahwa hukum-hukum kausal berlaku dalam dunia kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yosi. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel. Penelitian memiliki variabel terikat, bebas, dan variabel terikat merupakan variabel yang diberi perlakuan dan terkadang disebut sebagai. Sedangkan variabel bebas merupakan perlakuan yang dimanipulasi kemudian diberikan pada variabel terikat. Untuk variabel perancu, yaitu faktor lain yang dapat mempengaruhi eksperimen serta berkontribusi terhadap perubahan yang ada. Yang kedua yaitu setting. Karakteristik ini eksperimen dilakukan. Yang ketiga, multivariabel, di mana jumlah variabel dalam penelitian eksperimen tidak memiliki batas. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen termasuk jenis penelitian kuantitatif. Dalam jenis penelitian eksperimen, data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa data numerik, dan data tersebut dapat digunakan untuk menemukan pola dan rata-rata, membuat prediksi, menguji adanya hubungan sebab akibat, dan menggeneralisir hasil untuk populasi yang lebih luas. Baik, selanjutnya desain penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu desain penelitian pre-eksperimental.
Satu, when should case study research design? Dalam penelitian eksperimen jenis ini, hanya ada satu kelompok variabel terikat yang dipertimbangkan. Penelitiannya dilakukan setelah memberikan beberapa perlakuan yang sebelumnya dianggap menimbulkan perubahan, sehingga desain ini merupakan suatu post-test study. Yang kedua, one group pretest post-test research design. Desain penelitian ini mengkombinasikan post-test dan pretest study dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Pretest dilakukan pada awal penelitian dan post-test diberikan saat penelitian selesai. Yang ketiga, static group comparison. Pada desain ini, dua atau lebih kelompok diberikan pengawasan, di mana hanya ada satu kelompok yang diberi perlakuan. Kelompok sisanya dibiarkan statis tanpa diberikan perlakuan khusus. Semua kelompok yang ada kemudian diberikan post-test. Kemudian adanya perbedaan yang tampak di antara kelompok-kelompok tersebut diasumsikan sebagai hasil dari perlakuan yang diberikan. Yang kedua, desain penelitian pseudo atau palsu, sehingga penelitian kuasi eksperimental research, tapi tidak sama. Pada kuasi eksperimen, partisipan tidak dipilih secara acak, sehingga desain penelitian ini digunakan pada kondisi di mana randomisasi sulit atau tidak mungkin dilakukan. Yang ketiga, eksperimental research design, yaitu ada dua. Yang pertama, the post-test only control group design. Desain ini memiliki subjek secara acak atau random dan dikelompokkan menjadi dua kelompok, kontrol dan eksperimental. Yang kedua, the control group design. Pada desain kelompok kontrol ini, subjek dipilih dan dibagi menjadi secara acak. Kemudian kedua kelompok diberi pretest, namun hanya kelompok eksperimental yang diberikan perlakuan. Di akhir penelitian, kedua kelompok diberi post-test untuk mengukur derajat perubahan di tiap kelompok. Baik, selanjutnya metode penelitian eksperimen. Metode ini memungkinkan peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengukur efeknya pada satu atau lebih variabel terikat. Dengan cara mempertimbangkan variabel-variabel dan bagaimana mereka saling terkait, dapat membuat prediksi yang spesifik dan dapat diuji. Seberapa luas dan jelas memvariasikan variabel bebas akan menentukan tingkat ketelitian dan validitas eksternal dari hasil yang didapat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan lewat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.